Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sebagaimana Anda lihat di depan kamera ini adalah sebuah Magicom, lebih kenal Magicom atau Magic Jar. Ini dia ya mereknya. Cuacanya agak gelap sedikit, mohon maaf ya kalau kurang terang. Cosmos yang kecil. Kita akan membahas masalah salah satu alat yang sangat penting dalam Magicom ini. Tapi bukan berarti kalau satu dikatakan penting, yang lainnya tidak penting. Semuanya penting ya. Karena kalau salah satunya tidak berfungsi, maka Magicom pun tidak akan hidup. Tetapi yang mengatur segala-galanya ini yang akan kami sampaikan kepada Anda. Oleh karena itu kita buka dulu, saya perkenalkan dulu alatnya ya. Ini alatnya, namanya adalah Thermopush ya. Thermopush ini berfungsi untuk hidup dan matinya daripada Magicom ini. Kalau dia rusak, maka Magicom walau dicolok listrik dia tidak akan hidup. Saya tidak akan membahas secara teori dalam masalah ini, tetapi saya akan membahas yang satunya, yaitu namanya thermostat. Nah ini dia alatnya, thermostat. Ini yang mengatur segala-galanya thermostat ini. Di mana letaknya? Oleh karena itu kita buka saja dulu Magicom ini ya, pelan-pelan. Nah ini ya, nah ini. Langsung kita balik. Ini bautnya sudah terbuka. Nah ini isi dalamnya. Kalau Thermopush ya, ini biasanya kalau untuk Magicom yang besar tuh ada di sekitar sini. Ini pun mungkin ada di sekitar sini ya, atau ada di dalam ini. Cari aja, ketemu. Kalau umpamanya nggak mau hidup, ganti ininya, akan hidup kembali. Ini yang namanya Thermopush. Murah harganya ya. Kemudian yang katakan saya penting, sangat penting lagi tadi adalah thermostat ini. Thermostat ya, betul, thermostat. Kalau keliru harap dimaklumi ya. Ini dia. Ini berfungsi mengatur segala-galanya. Letaknya ada di samping ini. Sini ya. Anda buka, ada seperti ini, mesti seperti ini bentuknya ya. Karena dia nempel untuk mengatur, melihat suhunya berapa daripada nasi yang kita masak ini. Nah, nempel di sini. Oleh karena itu, apabila ini ditentukan ya berapa derajat namanya. Umpamanya saja ini 250 derajat. Maka ketika sampai 250 derajat maka nasi akan matang ya. Kalau lebih dari itu apa yang terjadi? Yang terjadi maka nasi akan menjadi angus kalau ini tidak berfungsi ya, jelas. Pokoknya ini ketika kita masukkan masak nasi, ini tidak berfungsi. Ketika sampai 250 derajat sampai 300, ini jelas nasi akan hangus akibat ini. Jadi Anda harus ganti ininya atau diakali bagaimana gitu kalau Anda lebih pinter ya tentang ini. Waktu nempel di ininya dikasih ganjel kertas atau gimana, tapi biasanya diganti, harganya murah nih, sekitar saya beli Rp5.000 ini harganya kalau masa sekarang nih saat ini. Apabila ini tidak mencapai 250 derajat ya, tahu-tahu sudah tes nasinya ke atas gitu ya, artinya sudah tes gitu ya, 250. Biasanya kan kalau saya katakan tadi 250 derajat maka tes, itu berarti nasi sempurna masak. Tetapi kalau tidak sampai 250 derajat maka nasinya akan menjadi lembek gitu ya, masih berair itu.
Ini sudah pada. Jadi makanya saya katakan ini cukup penting. Kita coba kan membalikkan ini, kita tutup kembali biar Anda lagi paham ya gimana tadi ini masanya, di sebelah mana, sebelah sini. Jadi Anda bongkar sendiri kalau ingin lebih jelasnya, kalau ada nanti. Ini enggak pas. Sorry, saya matikan dulu, saya maaf. Nah, ini sudah terpasang kembali ya, tutupnya. Kemudian ini sudah berfungsi. Ini karena ini nanti ya, kalau ada nasinya, umpamanya sudah mencapai yang saya katakan tadi 250 umpamanya, dia akan naik. Nah gini ya. Selanjutnya pelan-pelan ya, saya kurang begitu bisa ngomong. Ini kita tutup dulu, kemudian apakah ini masih berfungsi atau tidak, kita colokkan listriknya di sini ya, listriknya nih. Ini listrik, kita masukkan, maka lampunya akan hidup standby ya, berarti ya. Dan pada waktu kita akan memasak nasi setelah beras dicuci ya, terserah Anda dicuci atau tidak, dikasih beri air, maka dalam sini, dan kita masukkan ke sini ya, sini, kemudian tutup. Dan ini kita pencet ke bawah, dan ini akan berpindah ke sini, berarti dia sedang bekerja. Nah itu pindah ya ke arah sini lampunya. Jadi nanti setelah panas mencapai kurang lebih, saya katakan 250 umpama tuh ya, 250, maka ini akan berpindah kemari, itu tadi naik tes ke atas, berarti nasi sudah matang. Tetapi kalau sampai 250 ini tidak naik ke atas, maka berarti ini rusak dan nasi akan hangus, kan terus hangus. Jadi kalau terjadi pada milik Anda terjadi nasi hangus, itu tadi, ini tadi ya, dia sudah tidak berfungsi pada posisi yang sebenarnya, harus diganti. Begitu juga kalau terjadi umpamanya nasinya agak benyek atau lembek ya, ini berarti ini juga, karena dia tidak sampai 250 sudah naik ke atas ininya ya, gini ya. Lalu hanya itu ya, karena ini saya katakan ini agak pokok juga, tapi bukan berarti yang tidak pokok. Coba seperti termo apa tadi, termofusnya itu tidak berfungsi, maka ini juga tidak hidup. Kabel putus satu tidak hidup, jadi semuanya berfungsi, tapi cuma fungsi utama yang bisa mengatur pada waktu kita masak nasi adalah ini ya. Ingat, ini ya, ini namanya termostat. Harganya murah kok, tidak, Anda tinggal ganti aja, lampunya nyala. Nah selanjutnya ini tadi saya katakan inilah fungsi utama. Ada lagi satu yang sering terjadi, mengapa nasi itu kok bau dan penyek ya, di samping masalah ini ya, di samping masalah ini, itu disebabkan karena ada air
yang tidak kering di dalamnya, air yang menetes. Di manakah letaknya bisa terjadi? Nah, ini akan saya tunjukkan kepada Anda. Ya, ini. Nah, ini ya. Ini pokoknya nasinya udah matang dengan sempurna. Tetapi di sininya ini ada seperti embun itu, embun. Nanti kalau dingin dia akan menetes kepada nasi. Akibatnya apa yang terjadi? Nasi akan membusuk, ya. Karena gara-gara ini mengembun. Ada bintik-bintik, ada airnya. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, terjadinya ini kemungkinan besar ya. Karena masalahnya permasalahannya kita setiap saat kalau mau makan maunya ngambilnya dibuka ini, setelah itu ditutup, dibuka lagi, kemudian ditutup lagi, berakibat kabel di sini ini bisa putus. Ini di sini nih ada bongkar di sini nih kabelnya, itu kabelnya ada yang putus atau di dalamnya yang putus karena suka buka tutup. Nah, karena putusnya kabel tadi itu membuat kawat yang di sini, kawat yang penghangat itu menjadi putus dan tidak berfungsi, sehingga ada air uap nasi ini lari ke sini, ya. Artinya kabel nekelinnya di sini terputus. Ini ada nekelinnya di dalam juga ya, yang dihubungkan lewat sini nih biasanya hubungnya. Oleh karena itu kalau terjadi demikian, loh, nasi ini kok bau, cuma berapa waktu saja ya, itu disebabkan air yang menetes dari sini ya, sini pada nasi, sehingga lama-lama nasi menjadi membusuk disebabkan ini. Karena di sini saya katakan sekali lagi, di sini ada nekelinnya di sini. Anda periksa, silakan dibuka, saya nggak usah buka, cuma memberi petunjuk aja. Jadi nanti buka ini, saya rasa sering ada kabel putus, yang pengalaman saya, nah kabelnya putus di sini, itu Anda sambung kembali. Dan insya Allah nasi Anda tidak akan membusuk lagi. Jadi itulah yang bisa tampilkan kepada Anda kali ini mengenai Magicom. Nanti kalau ada ilmu-ilmu terbaru lagi tentang ini akan saya sampaikan kepada Anda. Jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi bukan hanya satu faktor seperti saya katakan ini yang rusak, tapi ini penting gitu. Tapi yang lain juga penting. Kalau tidak berfungsi bagaimana ini bisa bereaksi gitu ya. Cuma kadang-kadang terjadi di sini penyebabnya. Jadi apabila ini melebihi daripada target yang diberikan, berakibat nasi menjadi hangus. Ya. Tetapi dari kurang dari target ditentukan, maka nasi akan tidak kering gitu. Yang perlu diperhatikan. Jadi ini namanya adalah termostat. Ini ada, jangan lupa ya, adanya di samping sekeliling ini. Cari aja ada, seperti ini bentuknya. Ada. Sama juga dengan kalau ini dicolok nggak mau nyala, Anda bisa mencari tadi mana itu ya. Nggak ketemu lagi. Nah ini. Tidak mau hidup dicolok, coba cari ya, mesti ada. Jadi nggak usah saya petunjuk ada di mana letaknya, mesti ketemu dengan ini dan hidup kembali. Jadi semoga saja apa yang saya sampaikan ini berguna untuk Anda ya, suka atau tidak suka Anda, semoga saja ini berguna untuk Anda. Jangan selalu cepet-cepetan lah. Kalau masih bisa Anda buka, cepet-cepet ke servis. Anda coba servis sendiri dulu, belajar itu. Sama dengan saya. Saya juga dulunya belajar. Jadi saya korbankan apa yang, tapi alhamdulillah ya, tidak sampai merusak itu. Asal kita tahu pada tujuannya, nggak ngawur. Gitu. Jadi dengan tujuan saya menjelaskan ini, Anda tidak ngawur itu. Jangan lupa terakhir tadi saya sampaikan kalau nasi menjadi benyek, berbau, inilah penyebabnya yang bergoyang-goyang tentunya. Ini mengembun biasanya, mengembun dan turun kepada nasi. Apa sebabnya? Karena ini suka saya buka tutup. Akhirnya kabelnya putus di sini. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda bisa melakukan apa seperti yang saya sampaikan tadi.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.